Mustaghfir itu orang. Ya. Mustaghfir itu orang. Orang yang beristighfar, orang yang mohon ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur. Ini kaitan dengan fajar kan. Jadi yang berkaitan dengan fajar itu tadi sholat sunnahnya 2 rakaat lebih baik daripada dunia di sininya. Kemudian orang yang sebelum fajar itu di waktu sahur memohon ampunan kepada Allah, Allah menyajikan ahli surga. As-sabirin, orang yang bersabar, was-shadiqin, yang benar, wal munfikin, yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar. Mustaghfir itu orang yang memohon ampunan bil ashar, itu sahur. Ya. Kemudian di surat lain yaitu di surat Az-Zariyat 15 sampai 18, itu juga berkaitan dengan janji Allah bahwa orang takwa itu berada di surga. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahwa mereka yang bertakwa itu nantinya berada di surga. Mereka mengambil apa saja yang Allah telah berikan. Sebab mereka itu dulunya waktu di dunia qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali tidurnya. Jadi artinya dalam satu malam itu tidak habis untuk tidur. Untuk apa? Untuk tahajud maksudnya. Maksudnya sedikit tidur itu karena digunakan tahajud. Nah, ayat berikutnya di ayat 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau Ali Imran itu wal mustaghfirina bil ashar, kalau di Az-Zariyat wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, ini di Ali Imran. Ini Ali Imran 17. Nah, Az-Zariyatnya ujung ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu sahur, hum, mereka itu, mereka siapa? Mereka orang yang bertakwa yang Allah janjikan untuk surga itu untuk mereka. Hum, mereka itu dulunya di dunia yastaghfirun, pada waktu ashar itu, pada waktu sahur. Jadi hanya 2 ayat ini saja, ya belum yang lain. Dengan 2 ini saja sudah cukup kuat. Al-Quran menyatakan bahwa di waktu sahur itu amalan yang terbaiknya adalah mohon ampunan. Bahwa permohonan ampunan itu kesempatan yang baiknya, semua kesempatan juga baik, lebih-lebih di waktu sahur begitu. Lebih-lebih di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu mohon ampun, dibulak-balik. Ya. Mohon ampun di waktu sahur digunakan untuk mohon ampunan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka Allah pertama bersumpah di surat Al-Fajr, yang 5 sumpah ini diawali dengan wal fajr. Ya.
Berikutnya walayalin asr. Layalin itu juga karena apa? Sumpah layalin asrin. Layal itu jamak dari lail. Layalin jamak dari lail. Ya. Jadi layalin asrin karena 10. 10 kan banyak. Layalin. Nah, sebelum ini tadi lupa menyampaikan fajar ini fajar kapan itu juga banyak penafsiran, Pak. Yang kalau diurai ini cukup makan waktu banyak. Fajar ini ada yang mengatakan fajar tiap hari, ada yang mengatakan fajar di bulan Dzulhijjah, bulan ini. Kenapa? Karena ada dikaitkan dengan layalin asrin, malam-malam yang 10. Ini juga banyak penafsirannya. Satu di antaranya layalin asrin ini, malam 10 ini, malam 10 pertama Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 di awal Muharram karena tahun baru. Ada yang menyatakan 10 malam ini 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Al-Quran tidak menyatakan, tidak merinci fajarnya fajar kapan, 10 malamnya itu 10 malam di bulan apa, tidak merinci. Maka dengan tidak dijelaskannya kapan malamnya itu, maka timbul berbagai penafsiran. Yang pasti bahwa layalin ashr itu malam yang 10. Malam 10. Ya. Semuanya itu didukung oleh dalil. Oleh dalil. Ya. Satu saja misalnya ini bisa dihapus apa ya? Misalnya yang menyatakan bahwa layalin asrin itu adalah malam 10 di bulan Dzulhijjah, ya. Karena banyak, bukan hanya Dzulhijjah, ada yang mengatakan tadi itu 10 Muharram, 10 hari di bulan Muharram, ada 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang menyatakan bahwa layalin ashrin itu 10 malam yang 10 di bulan Dzulhijjah, karena didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin ma itu manafi di sini, manafi itu ma yang meniadakan, min dari ayam itu jamak dari yaum satu hari, yaumul ahad hari ahad, yaumul isnin hari isnin, satu hari. Ayam jamak hari-hari, dari seluruh hari. Jadi tidak ada seluruh hari ahabbu ma min ayyamin ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ma min ayyamin al-amalus salihu tidak ada dari seluruh hari itu yang al-amalus solihu, amal soleh, ya, amal soleh yang dilakukan pada hari, seluruh hari.
tidak ada yang ahabbu ilallah, paling disukai. Ahabbu itu puncaknya kecintaan, namanya isim tafdil. Ahabbu yang lebih disukai, ilallahi bagi Allah. Ya, berarti yang lain memang disukai. Amal soleh itu kapanpun disukai Allah. Tapi dari semua yang Allah sukai itu lebih disukai di sini. Al-amal soleh yang lebih disukai Allah min hadhil ayyam, ketimbang hari-hari ini. Hari-hari ini itu artinya hari-hari pada waktu ini, ketika itu, bukan sekarang ini, bukan. Waktu Rasul bersabda, ya, hadir ayat itu ketimbang 10 hari ini maksudnya. Hari ini itu ditafsiri yakni Zulhijjah. Jadi hadir ayam, hari-hari ini itu maksudnya Zulhijjah, bulan haji Zulhijjah. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sahih hadisnya ini, sahih. Nah, karena amal soleh yang paling disukai Allah itu adalah hari-hari ini, masih Dzulhijjah, maka layalin ashrin tadi diartikan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Dzulhijjah. Maka di bulan Dzulhijjah, dan sekarang ini kita ada di bulan ini Dzulhijjah. Artinya amal soleh itu sudah pasti dilipat gandakan pahalanya. Beramal soleh di bulan ini dilipat gandakan. Makanya banyak orang-orang yang rajin di bulan Dzulhijjah ini melakukan amal soleh karena kesempatan di 10 ini. Itu walayalin asr. Kemudian yang lain yang bukan yang tidak menafsiri bahwa layalin ashrin itu Dzulhijjah, nah itu juga mereka punya alasan, ya. Tapi sungguh banyak sekali kalau mau diungkapkan di sini. Kemudian wasyaf'i wal watr. Syaf'i wal watr juga sama, Pak. Jadi sejak fajri, layalin ashrin, wasyaf'i wal watr, semuanya itu ikhtilaf tentang yang dimaksud dengan fajar kapan, tentang yang dimaksud malam yang 10. Demikian pula tentang wasyaf'i wal watr. Syaf'i wal watr. Terjemahannya syafa' itu genap, wasyaf'i. Ini juga sumpah. Nah, tandanya di sini kasroh. Ya. Huruf sumpahnya waw. Wal watri, wal watr. Watri. Ini juga sumpah. Ini genap. Ya, waktu ini ganjil. Berarti demi genap, demi ganjil. Ini juga banyak sekali ahli tafsir yang menafsiri tentang apa yang dimaksud ganjil, genap dan ganjil itu. Sekilas saja dibaca bahwa asyaf'i wal watr untuk diketahui
bahwa wasyaf'i wal watri ada berapa pendapatnya ini, ada sampai 6, tidak kurang dari 6. Yang pertama bahwa syaf'i diartikan dengan watri itu, yaitu di bulan Dzulhijjah ini adanya, di bulan Dzulhijjah, bahwa al-watri yaumu Arafah likaunihi tasi, sebab Arafah itu tanggalnya 9. 9 itu witir, ganjil. Wa anna syaf'a, dan sesungguhnya syafa' genap yaumun nahri, hari nahar, berarti tanggal 10. Likaunihi al-ashir, sebab hari nahar itu, hari kurban itu dimulai dari hari ke-10, tanggal 10. 10 itu genap. Itu pertama. Yang kedua, qaulun sanin. Ya, qaulun sanin. Qaulun sanin. Wasyaf'i wal watr. Qultu, saya katakan, sholatuna witruna hadza. Witir sholat kami. Ada yang witir kan? Maghrib itu witir, ganjil maksudnya, ganjil. Terus sholat witirnya sendiri. Kemudian walakinis syaf'u yaumu Arafah, yaumu Arafah itu witir 9. Yang ketiga bahwa wasyaf'i wal watri, syafa itu genap, watri itu ganjil. Maksud genap itu orang yang beribadah haji kan setelah lempar jumrah itu kan boleh tawaf ifadahnya di Minanya cuman sampai 2 hari ya, sampai hari tasyrik kedua. Nah itu faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Kalau sudah tanggal 12 boleh meninggalkan. 12 itu genap itu. Watrinya, ganjilnya, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Yang mau mengakhirkan juga boleh, yaitu tanggal 13. 13 itu witir, watri, ganjil. Jadi as-syaf'inya faman ta'ajjala fi yaumaini, 2 hari. Fala itsma alaihi. Watrinya, ganjilnya, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi, berarti tanggal 13-nya. Ada lagi yang mengatakan as-syaf'u awsatu ayyamit tasyrik, bahwa yang masuk genap itu pertengahan hari tasyrik. Berapa? Tanggal berapa pertengahannya? 12 kan? Kan hari tasyrik kan 11, 12, 13. Pertengahannya 12. Itu syafa'nya genap. Nah, wal watru akhiru ayyamit tasyrik, dan yang ganjilnya itu adalah akhir dari hari tasyrik, tanggal 13. 13 itu adalah ganjil. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ganjilnya itu seperti riwayat Abi Hurairah. Ya. Ganjil itu maksudnya sifat Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu ada 99 nama. Mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1. Berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun. 99 itu ganjil gitu.
Kemudian pendapat yang keempat, pendapat Hasan Basri, al-khalqu kulluhum syaf'un. Makhluk itu semuanya genap. Ciptaan Allah itu genap. Kenapa genap? Karena berpasangan. Ada laki, perempuan, siang, malam gitu. Daratan, lautan. Panas, hujan gitu. Ya, sehat, sakit, senang, bahagia. Nah, berpasangan itu adalah genap. Seperti dinyatakan di surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan sebab pasangan. Khalaqal azwaj kullaha, semuanya. Jadi ciptaan Allah ini semuanya berpasangan. Ada bahagia, ada menderita. Senang berpasangan dengan susah, kan gitu. Besar berpasangan dengan kecil. Tinggi berpasangan dengan rendah. Nah itu al-khalqu kulluhum syaf'un. Wa witrun aqsamu ta'ala bihalqi. Yang witirnya adalah yang menciptakannya. Jadi penciptanya witir. Satu, water. Allah kan satu. Khaliq itu ganjil, makhluknya genap gitu. Masih ada yang berikutnya, yaitu syaf'u wal watr, wasyaf'i wal watr, genap dan ganjil. Ada yang mengatakan huwal adadu minhu. Genap ganjil itu hitungan. Bahwa hitungan itu ada yang genap, ada yang ganjil. 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, dan seterusnya begitu. Jadi berbagai pendapat. Yang benar mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu. Allah a'lam bishawab. Ya. Itu kan penafsiran. Kemudian ada lagi mengatakan wasyaf'i wal watr, genap dan ganjil. Maksudnya katanya sholat fardu. Karena sholat fardu itu ada genap, ada ganjil. Zuhur genap, asar genap, maghrib ganjil, isya genap, subuh genap. Jadi ada yang ganjilnya maghrib, sholat fardu itu. Tidak semuanya genap, ada yang ganjilnya itu maghrib. Ya. Jadi itu menunjukkan salah satu bukti pasangan tadi itu kan. Ada berpasangan, sholat wajib aja berpasangan, ada genap, ada ganjilnya. Itu maghrib ganjil. Ya, apapun itu penafsirannya, yang penting di sini bahwa Allah bersumpah untuk penekanan sesuatu kebenaran tentang kuasa Allah yang nanti akan dijelaskan setelah ayat hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nanti setelah 5 sumpah ini. Waktunya sudah sudah. Ya berarti ini insyaallah nanti ada dilanjutkan setelah di pertemuan yang akan datang. Sebagai gambaran saja di sini di surat ini dengan mengawali sumpah ini ya, satu bahwa Allah bersumpah bukan karena Allah suka ingkar janji, bukan karena Allah ada bohongnya, bukan, tapi justru untuk mengimbangi keinginan sifat manusia itu ketika mendengar sumpah dan tidak sumpah itu akan lebih yakin kalau informasi itu diawali dengan sumpah begitu. Si manusianya tuh bukan Allahnya yang perlu ada sumpah, bukan. Allah bersumpah itu supaya manusia itu lebih yakin apa yang akan diinformasikannya itu.
Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa ayat Al-Quran itu puitis lah gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang serasi antara satu ayat yang berikutnya. Seperti ini kan ini ujungnya itu semuanya fajr, asr, watr, yasr. Nanti setelah itu berujung dal, kecuali ayat 13 ba, mirsad, terus ya saud apa namanya, setelah itu dal semua tuh, dal semua ada yang Pak, ada acara tanya jawab tuh. Ya Pak. Ayat yang kedua tadi berbunyi yang ditafsirkan menjadi bisa 3 ya. Yang ditafsirkan Hijjah. Apakah itu yang dipakai sebagai dasar puasa sunnah yang 10 hari pertama saja, mungkin ada dasar lain selain itu yang puasa sunnah? Ya. Jadi betul bahwa yang saya tahu Pak ya, yang saya tahu, kecuali yang di luar saya tahu, yang di luar pengetahuan saya, yang saya tahu karena keumuman hadis tadi bahwa amal soleh yang dilakukan pada hari ini yang maksud Rasulullah adalah hari yang 10 hari Dzulhijjah itu lebih disukai. Nah, keumuman amal soleh itu antara lain puasa itu gitu. Tapi bukan satu-satunya amal soleh ya puasa itu, bukan satu-satunya amal soleh. Yang tidak berkenan untuk puasa juga masih banyak amal soleh yang lain dilakukan di 10 Dzulhijjah ini. Seperti baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, ya zikir, kemudian baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu juga perbanyak di bulan Dzulhijjah yang 10 hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau yang 33 itu bacaan setelah sholat. Karena memang ada tuntunannya 33 kali. Baca tahmid 33, takbir 33, tahmid. Tapi di bulan Dzulhijjah baca tahmid, tasbih, takbir, tahlilnya tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya. Termasuk juga Al-Quran. Sejak mulai mendengar, membaca, menghafal, tadabbur, amal. Al-Quran itu 5 tahap Pak. Dimulai dari as-sami, yang mendengar. Kemudian tali, membaca. Kemudian hafidh, menghafal. Kemudian tadabbur, ya, merenungi tentang isinya. Kemudian terakhir mengamalkan. Ya. Jadi 5 ini diawali dengan tadi itu sami. Minimal sami itu minimal. Kelas paling bawahnya sami. Oleh karena itu ketika kita malas membaca, sekarang sudah banyak ya ada yang namanya sudah banyak elektronik lah yang bisa disetel, kita tinggal dengar saja. Kita tinggal dengar saja, bisa sambil aktivitas,
Biasa sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, mendengar. Jadi mendengar itu minimal interaksi dengan Al-Quran itu mendengar. Nanti naik kedua, kelas kedua yaitu membaca. Ketiganya setelah membaca menghafal. Menghafal. Yang keempatnya tadabbur. Memikirkan, merenungkan arti dari Al-Quran. Yang kelimanya mengamalkan. Ini Pak. Ya. Pak, Ya, ini kembali lagi bahwa Allah banyak bersumpah. Nanti juga dijelaskan bahwa yang saya tanyakan apa sih keutamaan surat Al-Fajr ini dibandingkan surat-surat yang bersumpah juga seperti wajib apa keutamaan? Yang kedua, walaupun kenapa mengambil 10 hari bulan Dzulhijjah, Pak? Tidak mengambil 10 hari akhir bulan Ramadan. Bagus saya amalan 10 akhir bulan Ramadan itu lebih hebat kalau menurut saya dibandingkan dengan awal 10 hari Dzulhijjah, karena di bulan Ramadan itu ada ampunan, ada rahmat, amalan yang dilipat gandakan, dan yang tidak dimiliki oleh malam lain adalah ada malam-malam Qadar. Dan juga yang ini, kenapa Tuhan merahasiakan 10 hari itu? Sehingga menjadi interpretasi hambanya. Tapi saya yakin ada di balik makna tertentu kenapa itu tidak disebutkan itu. Terima kasih. pertama tadi utamaan ya. Wallahu alam Pak, kalau keutamaan semuanya utama. Coba ini utama. Artinya Bapak kan menanyakan ada nggak kelebihan sumpah fajar dengan sumpah yang lain kan itu. Hal itu saya sendiri tidak mengetahui Pak. Ya, tentang masing-masing bahwa Al-Fajr itu apakah lebih utama dari yang lain ya. Kemudian yang berikutnya layalin asyar itu kenapa 10 Dzulhijjah? Tidak 10 terakhir di bulan Ramadan. Al-Quran ini tidak mengatakan bahwa layalin asyar ini 10 pertama Dzulhijjah, tidak. Layalin asyar malam-malam 10. Yang menyatakan 10 pertama Dzulhijjah itu penafsiran dari layalin akhir. Itu pun sebagian ahli tafsir menafsiri itu gitu. Jadi kalau Bapak cenderung kepada 10 terakhir bulan Ramadan, juga ada yang berpendapat itu justru yang dimaksud layalin ashrin gitu. Ya akhirnya berarti kita yang cuma tinggal menerima apa yang disampaikan oleh pelajaran tafsir ini ya tinggal mengambil manfaat saja dari 10 malam itu. Di 10 Dzulhijjah kita beramal soleh, di 10 terakhir bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, gitu Pak. Jadi hikmahnya ke sana gitu. Hikmah yang keduanya justru Allah itu mendorong umat Islam itu supaya pintar menggali, itu pintar kan, menggali, pintar. Kebenaran akhir hanya milik Allah, kebenaran akhir. Tapi dengan mempelajarinya itu sudah merupakan nilai tinggi, ya gitu. Sehingga kemudian tidak saling menyalahkan. Yang berpendapat bahwa itu 10 awal Dzulhijjah tidak menyalahkan yang berpendapat 10 akhir di bulan Ramadan, tidak. Ya. Yang terakhir tadi ada 3 ya Pak. Sudah ya? Sudah terjawab. Ya. Mohon para jemaah yang punya jawaban yang
yang berbeda tolong disampaikan. Itu juga berguna untuk saya untuk menambah ilmu. Barangkali ada yang pernah membaca tentang apa yang ditanyakan tadi, punya jawaban selain yang dikemukakan tadi. Ibu-ibu di belakang, silakan. Ini belum sampai ke materi ya, belum sampai ke materi surat ini gitu. Masih sumpah tadi itu. Masih. Sumpah tadi mau menyampaikan apa? Gitu ya. Allah mau menyampaikan apa sih? Sampai sumpahan itu. Ya, itu belum sampai kayak itu. Tapi itu nanti kan ada ada ayat-ayat berikutnya yang memang terkait dengan sumpah tadi. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan serta kemampuan sekalian supaya tidak ada rasa bosan untuk mempelajari Al-Quran. Ada kata-kata yang perlu dipegang. Ada begini, la najata illa bit-ta'ati wala ta'ata illa bil ilmi wala ilma illa bit-ta'allum. Ini penting ya Pak. Ini penting kita apa? Ya. La najata illa bit-ta'ati. La, tidak ada najata, keselamatan, illa, kecuali bit-ta'ati, dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Kalau tidak ada taat, tidak akan selamat. Keselamatan itu bisa diraih kalau taat. Keduanya berikutnya, wala ta'ata illa bil ilmi. Tidak ada ketaatan. Taat juga tidak akan dicapai. Tidak akan mampu orang bertaat, tidak bisa. Illa, kecuali orang itu bisa taat kalau ada ilmunya. Bagaimana kita bisa taat kalau nggak tahu ilmunya? Ya. Yang terakhir, rangkaiannya ini masih satu rangkaian, bukan ada tiga, bukan satu rangkaian. Wala ilma, tidak ada ilmu illa bit-ta'allum, kecuali dengan belajar. Itu. Tidak ada kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan kecuali dengan taat. Ya. Tidak mungkin orang selamat kalau tidak taat. Wala ta'ata, bukan ta'atannya. Wala ta'ata illa bil ilmi, dan tidak ada taat kecuali dengan ilmu. Untuk bisa taat itu ada ilmunya. Wala ilma illa bita'allum, dan tidak mungkin ada ilmu kalau tidak belajar. Maka kesimpulan akhir untuk selamat itu belajar, gitu kan? Kesimpulan akhirnya tidak ada keselamatan kecuali dengan belajar, gitu. Karena dengan belajar itu memperoleh ilmu, dengan ilmu bisa taat, dengan taat selamat. Dari sini ya ke sini itu akhirnya najat itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.